الحمد لله رب العالمين نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. طيب Umahat, kita ambil dulu daftar kehadiran ya. طيب Ustazah Ummu Ghifari, نعم أستاذ حاضرة. Ummu Ukashah, Ummu Ukashah, Ibu Leni, Hadirah Ustaz. Ibu Rika, Hadirah Ustaz. Ibu Maya, Izinlah hamba masih Masih di belum bisa toilet, hadir. Bang. Ummu Afkar, Hadirah Ustaz. Ummu Hibban, Hadirah Ustaz. Ibu Nufus, Hadirah Ustaz. Ibu Erika, Hadirah Ustaz. Ibu Eni, Hadirah Ustaz. Ibu Lili, Hadirah Ustaz. Ibu Tati, Hadirah Ustaz. ayo hadir. Ustazah Ayu, kemudian Ustazah Ayu, ada. Ibu Mardiana, Ibu Rika. Hadirah Ustaz. Baik, yang tidak hadir ada 4 orang ya. Ummu Kasyah, Ibu Mayang, Ustazah Ayu, dan Ibu Mardiana. Hadirah Ustaz. Afwan tadi mic-nya masih tertutup. Ibu Mardiana, Ibu Ummu Ukashah. Ummu Kasyah. Taib. Berarti 3 ya. Ibu Mayang, Ibu Mardiana, dan Ustazah Ayu. Taib. Sebentar. Baik, ini dia. Baik. Kita memiliki latihan Umahat ya. Kita jawab latihannya sesuai dengan urutan absen atau daftar hadir ya. Baik, sebentar. Ayo. Kita mulai dari nomor 3 berarti ya. Kepada Ustazah Ummu Ghifari, ma alamatul i'rab al-far'iyyah fi nomor 1 al-asma al-khamsah. Diulang dari nomor 1 Ustaz ya? Dari Anda lagi? Kemarin udah nggak apa-apa, diulang saja lagi karena banyak. Al-asma al-khamsah. Kemarin sudah sampai Leni Ustaz. Oh iya Ustaz. 1, yang 2, 3 belum kemarin. dari Ummu Ukashah. Ummu Kasyah belum ya? Ummu Kasyah. Kemarin Ustazah Ummu Ghifari. Taib. Berarti dari Ummu Kasyah saja. Taib. Silahkan Ummu Kasyah dari nomor pertama. Tanda i'rab, intinya tanda i'rab untuk al-asma al-khamsah dalam keadaan rafa, nasab, dan jar. Ma alamatul i'rab al-far'iyah fil asma'il khamsah. Al-jawab alamatul i'rabil far'iyyati fil asma'il khamsati wa hiya alamatur raf'i al-wawu. Alamatun nasbi al-alif wa alamatul jarri al-ya. Sahih. Kemudian selanjutnya Ibu Rika untuk jamak mudzakkar salim, rafa, nasab, dan jarnya.
Jamak muzakkar salim bil waw, marfu'un bil waw, mansub bil ya, majrur bil ya. Sahih. Selanjutnya Ibu Mayang. Oh, Ibu Mayang nggak hadir ya. Kemudian Ummu Afkar untuk musanna. Musanna. Rofa bil alif, Mm-mm. nasab bil ya, jar bil Sahih. ya. Sahih. Mumtaz. Selanjutnya Ummu Hibban. Ma alamatul jarri fil mamnu'i minas sarf. Naam, Ustaz. Alamatul jarri fil al-mamnu' min as-sarf al-fathah. Al-Fathah. Sahih. Al-Fathah. Jadi marortu bi Ahmada ya. Ahmada. Sahih. Kemudian alamatun nasbi fi jam'il muannas as-salim. Baik, kepada Ibu Nufus, ma alamatun nasbi fi jam'il muannas as-salim. Jamu muannas salim ya Ustaz. Yurfa'u bidoma, yunsabu bil kasroh, yujaru bil yujaru bil kasroh. Jadi mansubnya dengan apa? Mansub bil kasroh Ustaz. Betul. Ra'aitul muslimati. Sahih. Kemudian Ibu Erika, hati misalan lil maksur. Berarti isi maksur ya, isi maksur yang diakhiri oleh alif maksurah. Waj'alhu fi thalathi jumalin ala an yakuna marfu'an fil awal wa mansuban fil ula wa mansuban fil thaniyah wa majruran fil thalithah. Maksudnya hadirkan satu contoh untuk isi maksur dan jadikan contoh ke dalam bentuk rofa, nasab dan jar gitu. Pertama al-fatah contohnya Betul. dalam rofa kalimatnya dhahabal fata ilal jami'ati. Sahih, jahabal fatil fata itu. Ya, al-fata fa'il i'rabnya ya, Ustaz. Betul. Nggak perlu di-i'rab, zahaba al-fata sahih. Kemudian dalam keadaan nasab, Contohnya pada kata al-aso, contoh kalimatnya hamala zaidin al-aso. al-asa sahih. Kemudian terakhir, Jar pada kata mustasfa. Dan tabibu ilal mustasfa. aywa ilal mustashfa sahih. Mumtaz. Sekarang Ibu Eni, hati misalan lil maksur as-sabit al-ya'u atau as-sabitu al-ya'i. Nah, as-sabit al-ya kapan? Ketika ada alif lamnya, ya. Untuk mankus contohnya apa? Al-qadi, ini ada ya-nya. Jadi tambahkan alif lam. Dan jadikan dalam 3 bentuk jumlah. Yang pertama dalam keadaan rofa, kedua nasab, dan ketiga jar. Silakan. Nah, Ustaz, contoh kalimatnya Ustaz. Contohnya dulu apa contohnya? Al-Qadi. Al-qadi, sahih. Ja'a al-Qadi. Betul. Ya, dalam muqaddarah. Ra'aitul al-Qadiya. Sahih. Fathah zahirah. Nadhartu ilal qadi. Kasrah muqaddarah. Sahih, mumtaz. Sekarang Ibu Lili, hati misalan lil manqus al-mahdhuful ya'i. Nah, al-mahdhuful ya'i kapan? Ketika tidak ada alif lamnya. Contohnya apa? Qadin, ya. Wa adkhilhu fi thalathi jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula wa mansuban fi tsaniyah wa majruran fi tsalitsah. Rafa, nasab dan jar jadikan dalam bentuk jumlah. Silahkan. Untuk yang marfu, nggak apa-apa contohnya sama seperti Ustadz ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dakhala qadin untuk yang mansubnya sa'altu qadian, yang marfu Betul. yang jarnya dahabatu ila qadin. Dhahabtu ila qadin. Betul, ra'aitu misal ra'aitu qadiyan. Betul ya, yaknya hadir kembali.
Selanjutnya Ibu Tati nomor 9 ya. Nomor 9. Hati misalan lil mudhaf ila ya'il mutakallim. Maksudnya isim yang idhofah kepada yang mutakallim dan jadikan dalam bentuk kalimat yang pertama rofa, kedua nasab dan ketiga jar. Silahkan. Ustaz, Iya. kalimat. Ustaz, Afwan dilewat dulu. Oh, boleh. Ana lagi belum fokus. Baik. Bu Mayang sudah hadir, Ustaz. Bu Mayang sudah hadir. Oh, udah hadir. Ibu Mayang berarti ya, ke atas lagi. Ibu Mayang. Ibu Mayang hadirah. Naam Ustaz, hadir Baik. Ustaz, maaf. Baik. Hati misalan lil mudhaf ila ya'il mutakallim. Kemudian hadirkan isim yang diidhofahkan kepada yang mutakallim dan jadikan ke dalam bentuk kalimat yang pertama dalam keadaan rofa, kedua nasab dan ketiga jar. Ya, mutakalim. Kan Ustaz, belum. Ya, mutakalim. Aku belum bisa nih. Ustaz masih bingung nih Ustaz. Belum dapat contoh Ustaz. Ya, mutakalim. Buku ini. Kemudian apa? Mau ke yang lain dulu, Ibu? Naam Ustaz. Baik. Kepada Ibu Rika selanjutnya coba. Nyarinya bilang tadi. Ibu Rika. Pada Ibu Rika saja. Ibu Rika pakai. Rica. Ini C ya, Rica. Yang rofa hada ibni Ada ibni, betul. yang mansub Ra'aitu ibni fil masjid. Ra'aitu ibni, betul. Yang majrur darajatu ibni jadidatun. Betul. Darajatu ibni jadidatun. Berarti ibni di situ majrur karena idhafah. Sahih. Baik. Kita mulai dari awal kembali. Jadi ummahat nanti di akhir saja. Baik. Nomor 10. A'rib ma tahtahu khattun. I'rabkan yang di bawahnya atau yang digaris bawahi. I'rabkan yang digaris bawahi. Dari atas kembali dari Ustazah Ummu Ghifari. Yang pertama yuhibbullahul muttaqin. Jadi lafzul jalalah dan muttaqin. Ketika mengi'rab jangan sampai atau jangan bilang Allahu, enggak. Kita bilangnya lafzul jalalah ya. Baik. Silakan. Lafzul jalalah fa'ilun marfu'un. Wa ala raf'ihi dhammatun dhahiratun. Sahih. Al-muttaqina maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'ul mudzakkar salim wa nunu tanwin. Sahih, Masya Allah. Taib, di sini lafzul jalalah sebagai fa'il tandanya dengan dhammah, muttaqina maf'ul bih, tanda nasabnya dengan ya. Sahih. Kemudian selanjutnya nomor 2 Ummu Ukashah, khalaqallahu as-samawati wal arda. As-samawat dan al-arda. As-samawati maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah li'annahu min jam'il muannatsis salim. Betul. Wawunya di sini harfu atfin ya. Harfu atfin. Harful Al-arda. Al-ardu Ma'tufun ala samawat mansub wa alamatu nasbi al-fathah. Yang penting as-samawatnya saja sudah. Amin. Selanjutnya nomor 3 Ibu Leni, iftah faka.
Atau betul, iftah faka. Faka. Ustaz. Faka maf'ulun bihi Mm-mm. mansubun wa alamatu nasbihi alif ya Ustaz. Alif, sahih. Wahwa, mulutmu. Mm-mm. Wa huwa mudhafun ilaih. Mudhaf. Wahwal Wa huwa mudhaf. wa huwal mudhaf Kafnya. al-kafu mudhafun ilaih. Kafnya mudhaf ilaih. Sahih. Kemudian selanjutnya Ibu Rika. Nomor 4. Aina sayyaratu abika. Abika. Abi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu al-asma al-khamsah. Al-kaf mudhafun ilaih. Wa huwal mudhaf, al-kaf mudhafun ilaih. Sahih. Huwa Sahih, mudhaf betul. al-kaf mudhafun ilaih. Baik, selanjutnya Ibu Mayang, hafiztu surataini. Surataini. Baik, Ibu Mayang. Surataini. Udah. Apaan Ustaz? HP-nya susah dipencetnya Ustaz. Baik. Ustaz. Yang mana Ustaz? Hafiztu surataini. Hafidzu surataini. Surataini. Mm-mm. Surataini isim musanna. Mm-mm. Sebagai apa dulu kedudukannya? Sebagai ini ya, mudhaf ilaih Ustaz. Sebagai maf'ulun bi, mansub, wa alamatu nasbihi. Matulun fi mansub Wa alamatu nasbihi. wa alamatul nasbihi Alia. alia. Nah, Kalau di musanna ya. Taib. Nomor 6, Ummu Afkar. A'rifu qadiya Makkata. Qadiyah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah zahiratu li'anna isim manqus wa thabat al-ya Wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf. Betul. Makkata. Makkata Qadi Makkah. Qadinya Makkah. maf'ulun bihi maf'ulun bihi mudhafun ilaih kok blank. Mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi fathah li'annahu isim mabnu min as-sarf. Sahih. Kemudian nomor 7, Ummu Hibban. Kharajal jarha minal mustashfa. Al-jarha dan al-mustashfa. Nah, Ustaz. Al-jarha fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha at-ta'adzur li'annahu isim maksur. Mustashfa. Al-mustashfa isim majrurun bimin alamatu jarhi kasratun muqaddaratun mana'a min zuhuriha at-ta'adzur li'annahu isim maksur. Mumtaz, Masya Allah. Ta'adzur dua-duanya ya. Kemudian nomor 8, Ibu Nufus. Akhadha sadiqi kitabi min haqibati. Sadiqi kitabi haqibati. Ibu Nufus, silahkan. Ibu Nufus hadirah. Taib,
Selanjutnya kepada Ibu Erika. Sadiqi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah li'annahu mudhaf Ilal ila ma'rifah. taf'al. Betul. Afan, ila ya'il mutakallim, betul. Mana min dzuri harakatul munasabah ya. Harakatul munasabah. Wa huwa mudhaf ya mudhaf ilaih. Kitabi mudhaf. Kitabi maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah mana min zuhuriha al-zuhuriha bacakan dengan datangannya mana min dzuri harakatul munasabah wa huwa mudhaf wa huwa mudhaf hakibati betul. Iya mudhaf ilaih. Baik, sedikit ya afwan. Ummahat, ketika kita menemukan isim yang mabni, ketika kita menemukan isim yang mabni, kita ringkas i'rabnya ya. Kita ringkas i'rabnya. Kita bilang misal hu atau yang seperti yang tadi kitabi misal ya. Kitabi. Di sini kan kitab maf'ulun bih mansub alamatun nasbi fathah muqaddarah ma'na mudhir harakatul munasabah wa mudhaf ya. Nah, ini kan isim mabni ya. I'rabnya bagaimana? Kita ringkas. Perhatikan dan hafalkan ya. Kita ringkas dhamir mabni fi ya Allah. Dhamir mabni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Gitu saja. Ya. Atau misal hadza, misal ini ishtari itu hadza. Hadza kita bilang dhamir. Ismu isyaratin mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Gitu ya. Ringkasnya gitu. Jadi sebutkan dulu nama mabni, tidak perlu sebutkan mabni ala apa, mabni saja. Kemudian fi mahalli apa yang terpenting dan kedudukannya sebagai apa. Baik, silahkan dilanjut Ibu Erika, silahkan. lanjut berarti ismun majrurun bimin wa alamatu jarihi asrah muqaddarah Mana min zuhuriha ya harakatul munasabah sahih wa mudhaf dhamirun mabniun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Sahih, mumtaz. Baik, selanjutnya nomor 10 nomor 9. Ishtaritu hadza bi 15 riyalan. Nomor 9 silahkan kepada Ibu Eni. Ya Ustaz, yang khamsata asyara ya Ustaz. Sahih. Khamsata asyara fi mahali jarin mabniun ala al-fathih al-juz'aini li'annahu adad murakkab. Ya, kita bilang khamsata asyara betul sih. Mabniun ala fathil juz'ain ya. Mabniun ala fathil juz'ain. Fi mahalli jarin bi alba. Sahih. Kemudian ana muhamin kepada Ibu Lilik, ana muhamin. Muhammin khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi hadfu harfil ilah. Baik. Ini nih kayaknya ana betul belum bahas ya. Jadi ini nih. Oh, udah ya, ini terakhir. Baik. Ana muhamin. Muhamin ini asalnya al-muhami. Al-muhami.
Al-muhami. Sebetulnya misalkan ana muhami. Al-muhami marfu, dia khobar ya, afwan dia khobar marfu, wa alamatu raf'ihi apa dhammah muqaddarah man'a min zuhriha athiqal gitu kan ya, athiqal. Nah, ketika tidak ada alif lam menjadi ana muhamin. Asalnya gini, muhamiyun. Nah, nggak apa-apa bahas secara rinci ya. Kalau bingung nggak apa-apa. Ini hanya fawaid saja, tenang. Asalnya muhamiyun. Bertanwin kan ya, tanwin itu nun sukun di akhir kata. Jadi kalau kita rinci, kita rinci jadi seperti ini. Muhamiyun. Muhamiyun. Gitu ya. Kita kan tadi bilang bahwa harokat pada iya ini mesti sukun. Berat, orang Arab muhamiyu, berat. Maka dihapus harokat iya-nya itu menjadi sukun, menjadi muhamin. Itu ya, muhamin. Bertemulah dua sukun, yaitu ya dan tanwin itu sendiri. Ini tidak boleh, maka iya-nya dihapus. Karena bertemu dua sukun. Maka hasilnya apa? Muhamin. Tapi yang namanya tanwin, nun sukun di akhir kata, itu tuh tidak ditulis seperti ini. Diganti dan dicukupkan dengan mengulangi harokat sebelumnya. Yaitu menjadi muhamin. Jadi hasilnya seperti ini. Muhamin. Jadi intinya bagaimana dong mengi'rabnya? Jadi muhamin, cara mengi'rabnya di sini kebetulan dia sebagai khobar marfu wa alamatu raf'ihi, tanda rafanya apa? Tetap dhammah. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Cuman dhammahnya apa? Muqaddarah. Di mana dhammah muqaddarahnya? Alal ya'i al-mahdzufati liltiqa'i as-sakinaini. Salah ini. Ya Allah. Jadi terhapus. Ya Allah. Liltiqa'i as-sakinaini. Jadi dhammahnya itu muqaddarah. Di mana dhammah muqaddarahnya? Pada ya yang dihapus. Kenapa ya-nya dihapus? Karena bertemunya dua sukun. Kemudian kita bilang mana'a min zuhuriha. Menghalangi dari nampaknya dhammah itu apa? Asfiqal. Panjang. Seperti itu. Mau tidak mau kita bahas. Karena ada di dalam kitab. Bingung? Ya kurang lebih. Ini muhamin asalnya al-muhami atau isim mankus. Kalau isim mankus dalam keadaan rofa apa? Dhammah muqaddarah. Itu saja. Dhammah muqaddarah mana'a min zuhuriha apa? As-siqal. Baik. Jadi latihannya umahat seperti ini ya. Saya ulangi. Latihannya setiap ada latihan tulis di dalam buku, isi, nanti ketika sudah mulai kelas, anak tanyakan jawabannya, umahat bisa langsung bacakan itu. Jadi isi terlebih dahulu. Ketika kita membaca dan menjawab ini, bukan di kelas itu bukan kita berpikir, ini i'rabnya bagaimana, kemudian ini sebagai apa, dan sebagainya. Enggak. Ketika di kelas kita mulai ada latihan itu, kita membacakan apa yang umat sudah tulis dan sudah kerjakan di rumah. Ya, jangan sampai masuk kelas belum mengerjakan, ya,
nanti akan memakan waktu yang relatif lebih panjang. Jadi ana mohon sekali lagi latihannya isi di rumah. Ketika kita mulai kelas tinggal dibacakan saja. Jadi urutannya mau siapapun, bagaimanapun pasti semuanya sudah siap. Kenapa? Karena sudah mengerjakan di rumah dan sudah ditulis. Nanti tinggal bacakan saja jawabannya. Seperti itu, Mat ya. Jadi kenapa ada penekanan seperti ini? Jadi Ana ingin memberitahu kepada ummahat, ketika ummahat mendapat tekanan untuk mengulang, kemudian ketika ummahat mendapat tekanan untuk mengerjakan latihan, sudah Ana beberapa kali ulang, dan Ana tekankan untuk dikerjakan, untuk mengulang, untuk murojaah, tetapi belum mengulang, belum memurojaah, atau belum mengisi latihannya, percayalah, mungkin ummahat tidak akan mengerjakan sama sekali tanpa ada tekanan, dan tidak akan murojaah tanpa tekanan. Dengan tekanan pun, misal ummahat tidak mengerjakan, apalagi tidak ada tekanan, mungkin ummahat tidak akan membaca sama sekali. Jadi yang Ana inginkan, baik, Ana lihat ketika tidak ada tekanan, beberapa ada yang mengerjakan, beberapa yang ada yang tidak. Betulnya Ana tidak akan mengambil langkah ini kalau ummahatnya misal semuanya mengerjakan dan memurojaah. Tapi karena Ana lihat mesti ada tekanan seperti ini, nah harus tekankan, makanya daftar hadir Ana lihat kembali. Kenapa Ana lihat kembali? Karena kalau yang tidak hadir, ya tidak hadir misal, beberapa kali tidak hadir, kemudian dapat giliran untuk mengi'rab atau latihan atau belum paham dan sebagainya, Ana tidak menunggu dan tidak menjelaskan mengulangi pelajaran sebelumnya. Kenapa? Karena dia yang tidak hadir, ya. Jadi Ana tidak menunggu seseorang yang tidak hadir kemudian bertanya atau menunggu untuk diulang padahal sudah dijelaskan. Karena dia tidak hadir jadi dia tidak. Di Ana sebab itu mengambil daftar hadir. Kemudian sekali lagi latihannya seperti itu ya. Latihannya seperti itu. Ana sekarang sedikit lebih tegas. Nggak apa-apa, yang penting demi kebaikan ummahat ya. Baik. Sekarang kita masuk ke bab yang baru. Sebetulnya kalau ummahat perhatikan sampai pembahasan ini, sampai pembahasan akhir ya, bab fi'il ini, kita sebetulnya sudah membahas miniatur al-ajurumiyah. Sudah membahas miniatur al-ajurumiyah. Sampai mana? Sampai sini nih. Jadi kalau kita sudah sampai sini, kita sudah membahas seluruh 80% atau 90% bab-bab di al-ajurumiyah. Miniaturnya. Ini sudah tergambarkan, sudah terbentuk, sangat-sangat terbentuk sketsa yang akan kita bahas di al-ajurumiyah. Sampai mana? Sampai sini. Ini adalah modal yang sangat-sangat besar. Nanti rinciannya di mana kita ikut kelas al-ajurumiyah. Jadi anak tidak perlu ulangi beberapa istilah yang penting karena sudah dibahas di sini. Baik, kita lihat marfu'atul asma, mansubat, majrurat. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. Baik. Kita tahu bahwa al-i'rab ada 4 ya. Ada ya Allah. Raf'un, nasbun, jarrun, dan jazmun. Harus kita ketahui yang mungkin masuk ke i'rab ini, ke hukum i'rab ini ya. Yang masuk ke hukum i'rab ini pertama ialah isim, yang kedua adalah fi'il mudhari. Itu dulu. Fi'il mudhari.
maka yang masuk atau isim akan masuk ke rofa. Di sini ada isim ya. Ada masuk ke nasab juga, ada isim yang mansub, ada isim yang majrur. Tidak ada isim yang majzum. Selanjutnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari pun ada yang rofa. Fi'il mudhari pun ada yang nasab atau mansub dan tidak ada yang majrur. Dan jazm itu khusus untuk fi'il mudhari. Seperti halnya jar khusus untuk isim. Taib. Setelah itu, isim atau fi'il mudhari yang masuk ke kategori rafa, kita bilang apa? Marfu'at atau marfu'. Yang masuk kategori nasab disebut mansub. Yang masuk ke kategori jar disebut majrur. Yang masuk kategori jazm disebut majzum. Nah, kita akan membahas siapa saja yang marfu, siapa saja yang mansub, majrur, dan majzum. Maka mu'alif di sini membahas marfu'at. Marfu'at itu kata-kata yang dihukumi marfu'. Kemudian ada tambahan marfu'atul asma. Berarti yang dibahas hanya isim saja, isim-isim yang marfu'. Begitu pula di mansub disebut mansubatul al-asma. Isim apa? Isim-isim yang mansub. Dan yang jar majruratul asma. Isim-isim yang majrur. Kalau majzum siapa? Fi'il mudhari saja. Maka nggak ada majzumat gitu. Kenapa? Karena yang majzum itu fi'il mudhari saja. Tidak perlu dijazmkan. Setelah itu kita akan bahas satu demi satu. Siapa saja isim-isim yang marfu, siapa saja isim-isim yang mansub. Di sini mu'alif menyebutkan siapa saja isim-isim yang marfu. Yang pertama dan kedua ya. 1 dan 2 al-mubtada wal khobar. Mubtada dan khobar. Kemudian yang ketiga adalah ismu kana. Yang keempat khobar inna. Yang kelima adalah al-fa'il. Yang keenam adalah naibul fa'il. Kemudian mansubatul asma, siapa saja yang mansub? Yang pertama adalah ismu inna. Yang kedua khobar kana. Yang ketiga, 4 dan seterusnya ini macam-macam maf'ul. Yang pertama al-maf'ulu bih. Ini yang ketiga. Kemudian maf'ul fi. Ini keempat. Ya Allah. Yang keempat, kemudian maf'ul li ajli. Ini kelima. Maf'ul ma'ah. Ini keenam. Maf'ul al-mutlaq. Ini nomor 7. Kemudian nomor 8 adalah al-hal. 9 at-tamyiz. 10 al-mustathna. Yang 11 al-munada. Kita akan bahas ya, kita akan bahas. Meskipun mu'alif di sini tidak membahas secara rinci, tapi kita akan bahas. Kita akan bahas. Al-majruratul asma sebetulnya ada 2, yaitu al-mudhafu ilaih. Mudhaf ilaih. Yang kedua al-majrur biharfil jar, yang majrur oleh huruf jar, atau al-masbu, atau yang didahului ya, al-masbu biharfil jar, yang didahului oleh huruf jar. Seperti itu. Ya. Ini bab-bab yang akan kita bahas. Baik. Di sini mu'alif tidak menjelaskan secara detail, tapi Anda juga tidak menjelaskan secara detail. Kita akan bahas
satu bab secara ringkas. Yang pertama mubtada dan khobar. Baik. Al-mubtada. Apa itu al-mubtada? Ana ikut definisi yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum ya. Al-ismu al-marfu'u al-'ari 'anil 'awamili al-lafdhiyyah. Yang pertama dia isim, kemudian dia marfu'. Al-'ari itu kosong. 'Anil 'awamili lafdhiyah, awamil itu jama dari 'amil, sesuatu yang menjadikan. Al-lafdhiyah itu yang dilafazkan. Baik, maksudnya apa? Amil itu. Kata amil seperti ini. Misal, ja'a Zaidun. Zaid datang. Zaid sebagai apa? Fa'il. Pertanyaannya, siapakah yang memarfukannya? Zaid itu marfu oleh siapa? Oleh ja'a. Maka ja'a disebut amil yang memarfukan Zaid, dan Zaid disebut ma'mul. Ya. Kemudian kita memiliki mubtada. Misal Zaidun jalisun. Kita tahu Zaidun jalisun. Zaid di sini marfu. Pertanyaan siapakah, gitu ya. Siapakah yang memarfukannya? Siapakah? Maka justru Zaid itu tidak ada amil lafziyah yang kita sebutkan sebelumnya. Tidak ada ja'a, ya. Tidak ada kana. Pokoknya tidak ada sebelumnya, tidak didahului oleh amil yang memarfukan Zaid. Lantas siapakah dong yang memarfukan Zaid? Ulama nahwu menjelaskan yang memarfukan Zaid itu adalah al-ibtida. Al-ibtida itu permulaan. Sekedar kita memulai kata dengan kata Zaid, maka kita marfukan. Zaidun jalisun. Itu definisi dari nahwu. Kemudian bagaimana untuk memperkenalkan? Bingung, Ustaz, bingung. Ana bingung katanya. Udah gini saja. Kata yang kita beritakan atau kata yang disandarkan kepadanya berita. Baik. Bagaimana? Perhatikan. Misal Ahmadu yadrusu fil jami'ah. Ahmadu yanamu fil ghurfah. Ahmadu fil masjidi. Ahmadu amamal fasli. Ahmadu baituhu ba'idun. Ahmadu abuhu ustadzun. Ahmadu seperti itu. Banyak ya. Kita lihat mubtada itu adalah, kita lihat ini banyak berita. Yadrusu fil jami'ah, yanamu fil ghurfah, fil masjid amamal fasli, baituhu ba'id, abuhu ustadz. Ini semuanya adalah berita yang kita sandarkan kepada siapa? Kepada Ahmad. Maka Ahmad ini adalah mubtada. Kemudian selanjutnya, apa itu khobar? Yang kedua, apa itu khobar? Al-khobar ialah kullu ma usnida ilal mubtada wa akmala ma'nahu. Perhatikan, khobar itu setiap apa-apa yang disandarkan kepada mubtada. Segala sesuatu yang disandarkan kepada mubtada dan menyempurnakan maknanya.
Kita lihat Ahmad disandarkan padanya berbagai macam berita. Yadrusu fil jami'ah, yanamu fil ghurfah, fil masjid, amama al-fasli, baytuhu ba'id, abuhu ustad. Ini semua adalah berita yang disandarkan kepada Ahmad. Maka berita-berita ini kita sebut khobar. Untuk siapa? Untuk Ahmad, yaitu mubtada. Dan khobar ini menyempurnakan makna Ahmad. Ketika kita bilang Ahmadu, abuhu, ayahnya. Ini kan belum sempurna. Ahmad ayahnya. Ayahnya apa? Misal ustadzun. Oh, jadi abuhu ustadzun ini adalah khobar yang menyempurnakan makna Ahmad. Ahmad itu apa? Siapa? Ayahnya sebagai apa? Itu dia khobar. Dan keduanya marfu'. Keduanya marfu'. Taib. Selanjutnya, baik mubtada itu merupakan isim mufrad dan khobarnya pula seperti itu. Misal Hamidun jalisun atau dengan dhammah muqaddarah, misal al-qadi, misal fil jami'ah, sedang ada seminar, atau misal al-fata, kalau al-qadi karena fiqol ya muqaddarahnya, kalau al-fata karena at-ta'adzur. Misal al-fata yanamu fi ghurfatihi, atau dhammah muqaddarah karena harakatul munasabah. Misal abi yu'allimu at-talabah, ayahku mengajar kepada mahasiswa. Ini karena harakatul munasabah. Ya. Kita sudah bahas. Atau bukan dengan harokat marfu'nya, tetapi dengan huruf. Misal al-muslimani jalisani dengan alif, atau dengan waw al-muslimuna jalisuna, atau dengan waw yang lain abuka, misal abuka ustadzun fil jami'ah. Seperti itu. Atau dengan isim mabni bisa juga. Misal hadza kitabun. Ya. Bisa, semuanya bisa. Itu dia mubtada. Begitu pula khobar. Khobar juga bisa dengan harokat, atau harokatnya muqaddarah, bisa juga sama. Atau bukan dengan harokat, dengan huruf bisa ya. Sama khobar juga. Atau isim mabni juga bisa khobar. Itu dia mubtada dan khobar. Taib. Jadi kita sudah bahas mubtada dan khobar. Taib. Selanjutnya, Anda ingin menjelaskan macam-macam khobar untuk mubtada. Macam-macam khobar untuk mubtada. Al-khobar untuk mubtada itu ada dua. Ada mufrad, ada jumlah. Anda bilangnya seperti ini saja ya. Sebetulnya pembagiannya banyak ya. Tata caranya. Ada yang kita bilang langsung saja ya. Mufrad, ada pula jumlah, dan yang tiga adalah ada syibhu jumlah. Apa itu mufrad? Mufrad itu adalah di sini, mufrad di sini ya, ma laisa jumlatan, yang bukan jumlah, wala
syibha jumlah dan bukan pula syibhu jumlah. Oh, berarti kita harus tahu apa itu jumlah, apa itu syibhu jumlah untuk khabar. Nah, jumlah itu ada dua, yaitu ismiyah dan fi'liyah. Maksudnya bagaimana? Khobarnya itu terdiri dari jumlah ismiyah, yaitu mubtada khobar juga. Fi'liyah itu khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Misal, Zaidun sya'ruhu tawilun. Zaid sya'ruhu tawilun, rambutnya panjang. Zaid ini mubtada. Sya'ruhu tawilun ini khabar, kan berita yang disandarkan kepada Zaid. Cuman berita ini mencakup sya'ruhu mubtada yang kedua. Tawilun ini adalah khabar untuk mubtada yang kedua. Barulah sya'ruhu tawilun yaitu jumlah ismiyah, mubtada dan khabar. Ini adalah khabar untuk mubtada yang pertama itu Zaid. Jadi Zaid ini mubtada pertama, sya'ruhu tawilun khabar yang kedua. Selanjutnya jumlah fi'liyah. Misal Zaidun jalasa. Maka Zaidun di sini mubtada, jalasa di sini adalah fi'il. Fa'ilnya apa? Dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Maka jumlah jalasa kita bilang ini adalah khobar untuk Zaid. Kemudian syibhu jumlah. Syibhu jumlah itu ada dua, yaitu al-dharfu dan al-jaru wal majrur. Baik. Tapi di sini anak ingin anak ingin tekankan, khobar itu marfu ya. Khobar itu marfu. Khobar itu marfu. Baik. Ketika anak bilang Zaidun amamal fasli. Amamal fasli. Baik, Ustaz, tadi bilangnya marfu. Kok ini amama mansub? Jadi perhatikan, begitu pula Zaidun fiddari. Fiddari, ini lihat fi ad-dari. Ini bukan marfu. Bagaimana? Kita bilang kan khobar itu marfu. Perhatikan ummahat ya. Ketika khobarnya berbentuk dzaraf atau jar wal majrur, keduanya berkaitan. Kita bilang muta'alliqun. Muta'alliqun itu berkaitan. Maksud berkaitan ini menjelaskan ya. Itu menjelaskan kata yang mahdhuf. Muta'alliqun bi mahdzufin. Muta'alliqun bi mahdzufin. Itu berkaitan dengan kata yang mahdhuf. Takdiruhu kain saja. Kita ambil satu. Kain. Kain itu apa? Ada. Setiap khobarnya berupa dzaraf dan jar wal majrur kita bilangnya seperti ini. Amamal fasli fid dari muta'alliqun bi mahdhuf takdirhu kain. Jadi takdir kalamnya itu seperti ini. Zaidun kainun amama al-fasli. Zaid ada di depan kelas. Kemudian Zaidun kainun fiddari. Zaid berada di ad-dari. Jadi kainun lah yang sebagai khobarnya. Kapan hal ini terjadi? Ketika khobarnya berupa dzaraf dan jar wal majrur. Maka kainun, Zaidun kainun, dia marfu. Ini dia khobarnya. Ya, seperti itu. Maka khobar mufrad yang bukan jumlah dan syibhu jumlah, dan bukan pula syibhu jumlah, itu mufrad selain dari apa yang kita telah tadi sebutkan. Zaidun jalisun. Az-zaidani jalisani. Az-zaiduna jalisuna.
Hindun jalisatun. Jalisatun. Al-hindani jalisatani. Al-hunudu jalisatun. Atau al-hindatu. Jangan al-hunud, ini jamak taksir. Al-hindatu jalisatun. Baik bentuknya isim mufrad, mutsanna, jama atau muannas mufrad, mutsanna atau jama, ini adalah bentuk khobar mufrad. Seperti itu. Baik. Jadi tidak ada ini ya, jadi tidak ada latihan berarti ya, tidak terburu. Ini sebetulnya bisa saja kita sebutkan satu persatu ya, tanpa membahas, tapi Ana rasa penting untuk dibahas ya. Ana memperkenalkan seringkas mungkin. Insyaallah pekan depan kita masuk ke marfu'at yang lain terlebih dahulu. Isim kana, khobar inna, fa'il, naib fa'il. Kita akan bereskan marfu'at insyaallah untuk pekan depan. Untuk pekan selanjutnya kita akan bereskan yang mansubat. Atau kita bagi dua yang mansubat. Kemudian pekan selanjutnya kita bahas majrurat. Sebetulnya bisa saja dalam satu pertemuan ya. Kita lihat. Sebelum Ana tutup, Ummahat, Ana rasa cukup ya. Sebelum Ana tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang belum difahami terkait mubtada dan khobar? Alhamdulillah. Boleh ya? Tidak ada Ustaz. Tidak ada? Tidak ada Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Oh, ada, silakan. Boleh, silakan. Suaranya apa? Tidak terlalu jelas. Oh ya. Ya, apa udah jelas? Baik, tamam. Jelas. Jika yang diidhofahkan kepada ya mutakalim itu isim mankus atau maksur, bentuknya bagaimana Ustadz ya? Itu belum seperti asoya. Iya. Itu akan ada, betul. Itu nanti kita pelajarinya di pembahasan khusus saja. Jadi ada asoya, mu'allimu, ya banyak. Jadi akan ada beberapa hal yang menyelisihi atau ya Ummahat akan sedikit bingung. Insyaallah kita akan bahas. Jadi sebetulnya yang akan bingung itu ketika isim mankus atau maksur bertemu dengan ya mutakalim, kemudian di musanna, kemudian jama, itu banyak hal yang mesti kita perhatikan. Insyaallah di lain kesempatan Ana akan bahas itu. Baik Ustadz, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan katsira. Ada dalam Al-Qur'an contohnya asoya. Asoya itu isim maksur ya, asoya. Baik, ada lagi silahkan. Baik, kalau tidak ada, semoga dapat difahami. Silahkan Ummahat murajaah. Ini bekal yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Ketika nanti masuk ke al-jurumiyah, tidak akan terlalu kesusahan dan tidak akan terlalu keteteran. Bukan tidak terlalu, memang tidak akan sulit. Sudah ada basic yang kuat. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan pagi hari ini. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab.